Pagi ini saudara-saudara, saya akan mengulang kembali apa yang kita bahas pada waktu KKA hari Rabu yang lalu. Karena ini merupakan satu isu yang penting untuk kita pahami lebih dalam lagi, maka pagi ini saya mencoba memperdalam kembali. Jadi saudara-saudara yang Rabu kemarin hadir bisa memperdalam kembali pengetahuan tentang topik ini. Saudara-saudara yang tidak bisa hadir Rabu yang lalu, mari kita menaruh perhatian agar kita bisa memahami isu yang saat ini sedang ramai diperbincangkan. Ya, Kristen progresif. Ya, Kristen progresif. Kenapa ini penting untuk kita bahas, saudara-saudara? Karena gerakan Kristen progresif ini secara teologis itu menyangkali doktrin-doktrin iman Kristen. Next. Ya, jadi mengapa kita membahas tentang Kristen progresif ini? Karena secara teologi Kristen progresif ini menyangkali doktrin-doktrin inti iman Kristen, sehingga penting rasanya untuk orang-orang percaya bisa memahami tentang Kristen progresif ini dengan tujuan yang pertama, agar kita dapat membentengi diri kita agar kita tidak terlibat di dalam pergerakan ini. Kalau Anda mau berperang atau kalau saya mau berperang, ya zaman-zaman dulu, maka yang pertama kita seharusnya mengenal siapa lawan kita, betul? Ya, kita harus mengenal siapa lawan kita. Jangan nanti kalau ada kompetisi menyanyi di Sumbawa, menyanyi dangdut, oke, hadiahnya besar, ayo ikut. Ternyata lawannya Iis Dahlia. Dia menang Iis Dahlia, betul nggak? Ya kan? Jadi kenali dulu siapa lawannya gitu. Jadi kalau kita mengenal siapa lawan kita, kita mengerti bagaimana cara menghadapi lawan tersebut. Dan ini saya bicara tentang hal-hal rohanian, bukan hal-hal di luar hal-hal rohani, bukan. Sebab firman Allah dengan jelas berkata, lawan kita itu bukan darah dan daging sebenarnya. Lawan kita itu adalah roh-roh jahat di udara, ya, iblis-iblis, setan-setan sebenarnya lawan. Nah, Kristen progresif, ya. Jadi kita perlu mengenali teologi dari Kristen progresif ini supaya kita bisa mengerti bagaimana cara berhadapan-hadapan dengan mereka, atau paling tidak kita tahu bahwa kita tidak boleh mengikuti pergerakan ini. Hari ini saudara-saudara, kabar buruknya ini biasanya kalau menyampaikan kabar, ada kabar buruk, ada kabar baik. Kabar buruknya adalah bahwa pergerakan Kristen progresif ini diminati oleh begitu banyak orang, terutama orang-orang muda. Ya, kenapa diminati? Karena mengakomodir keinginan duniawi, saudara-saudara. Ya, mengakomodir atau menerima, memberi ruang untuk keinginan-keinginan duniawi diekspresikan. Salah satunya terkait adalah dengan pergerakan
LGBTQIAP, dan terus itu masih banyak sekali. Lesbian, gay, biseksual, transgender, queer, questions, dan terus itu. Ya. Jadi diminati saudara. Memang pergerakan Kristen progresif ini di bidang-bidang lain cukup positif. Seperti misalnya di bidang lingkungan, mereka mendukung gerakan yang disebut penghijauan kembali atau reboisasi. Itu bagus. Ya, mereka menaruh perhatian kepada makhluk-makhluk selain manusia, seperti mencintai binatang. Mencintai di sini dalam arti menyayangi. Jadi itu juga bagus sebenarnya, ya kan? Tetapi ya itu tadi, setiap pergerakan-pergerakan yang menyimpang itu tidak semuanya menyimpang. Amsal sampai 2 kali mengatakan banyak jalan yang disangka lurus, tetapi ujungnya menuju maut atau kebinasaan. Seperti itu. Jadi sangat penting untuk kita memahami pergerakan Kristen progresif ini, dan pagi ini saya hanya meneropongnya dari sudut pandang teologinya. Saudara-saudara, mari kita buka Alkitab kita di dalam Galatia pasal 1 ayat 8. Ya. Galatia pasal 1 ayat 8. Mungkin satu orang boleh membacakan buat kita pagi ini. Galatia pasal 1 ayat 8. Galatia 1 ayat 8. Ya. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Iya. Nah, saudara-saudara, pada waktu Rasul Paulus menulis surat kepada jemaat di Galatia, jemaat di Galatia ini sebenarnya sudah dibangun atas dasar iman yang sangat kokoh, di mana Paulus bekerja begitu keras untuk mendidik jemaat-jemaat di Galatia terkait dengan ortodoksi atau pengajaran yang benar. Nah, ortodoksi atau pengajaran yang benar diharapkan melahirkan ortopraksi atau tindakan-tindakan yang benar pula. Tetapi rupanya di Galatia itu ada satu kelompok orang Yahudi yang sudah menjadi Kristen. Jadi mereka sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mereka sudah menjadi seorang Kristen. Tetapi kelompok yang menamakan diri sebagai Judaizers, orang-orang Kristen yang berasal dari orang-orang Yahudi tadinya ini, ya, mereka menambahkan sesuatu kepada Injil yang diberitakan oleh Paulus, yang kita percaya sama-sama berasal dari Roh Kudus, saudara. Apa itu? Mereka bilang kira-kira begini. Paulus mengajarkan bahwa keselamatan itu hanya bisa diperoleh ketika kita menerima pengorbanan darah Kristus. Dan darah itu yang akhirnya menghapuskan dosa kita. Dalam bahasa Alkitab, menghapuskan dosa dunia. Itu sebabnya di dalam kitab Efesus, Paulus satu kali berkata bahwa keselamatan itu semata-mata adalah anugerah. Dari sini Santo Agustinus membuat satu perumusan bahwa keselamatan itu sola gratia, hanya karena anugerah. Dan Paulus mengatakan dengan jelas, itu bukan hasil usahamu, itu pemberian Tuhan. Itu keselamatan. Itu yang sering saya sebut sebagai titik awal dari keselamatan kita. Ya, walaupun nanti keselamatan itu juga setelah kita menerima Yesus, keselamatan juga melibatkan sebuah proses yang disebut dengan pengudusan. Jadi
Jadi saya juga tidak sepakat dengan orang yang berkata yang penting sudah terima Yesus pasti masuk surga. Belum tentu. Kalau kita gagal pada tahap kedua, yaitu pengudusan. Jadi orang yang sudah menerima Yesus Kristus, dalam proses pengudusannya, ya harus taat kepada aturan-aturan firman Allah. Jangan nanti kita salah kaprah pula. Saya sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya apapun yang saya lakukan menjadi tidak salah gitu. Itu keliru ajaran ini. Tetapi ketika kita bicara tentang keselamatan di awal oleh karena anugerah, orang-orang Yahudi, sebagian orang Yahudi yang sudah jadi Kristen, yang disebut Nosri itu, ya, itu mengajarkan menambahkan sesuatu pada Injil. Kamu memang diselamatkan oleh pengorbanan Yesus Kristus, tetapi, ya kan? Kamu juga harus merawat, memelihara adat istiadat agamawi kita, yaitu sunat. Kalau kamu tidak sunat, keselamatanmu tidak sah. Sehingga pengorbanan Kristus didegradasi, artinya dikurangi. Jadi intinya begini, kamu memang harus terima Yesus, tetapi juga harus disunat secara fisik. Artinya kalau kamu nggak disunat, keselamatanmu nggak komplit. Nah itu yang ditentang oleh Paulus. Baru dikatakan, tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga memberitakan kepadamu suatu Injil yang lain dari yang kami sudah beritakan, maka terkutuklah dia. Biarpun Paulus yang beritakan, biarpun malaikat bahkan. Nah berdasarkan ayat ini, kita perlu memberikan perhatian yang khusus, bahwa ketika orang-orang Kristen progresif ini mulai menyerangi doktrin-doktrin atau dogma inti kekristenan, maka yang terjadi adalah mereka sama seperti kaum Judaizers memberitakan Injil yang lain. Ingat ya, Injil yang lain. Injil yang benar apa? Ya tentang bagaimana Kristus menebus manusia dari dosa, pengorbanan Kristus menghapuskan dosa manusia. Injil yang lain menyerang Injil itu artinya. Nah ini yang dilakukan oleh kaum Kristen progresif ini, saudara. Maka next kita bisa lihat, pelajari beberapa hal yang berkaitan dengan teologi yang dibangun oleh kekristenan progresif ini. Yang pertama, saudara perhatikan dengan baik-baik. Bagi orang-orang Kristen progresif, Alkitab itu hanya sekedar catatan atau cerita tentang apa yang diyakini orang tentang Tuhan. Artinya apa, saudara? Artinya Alkitab itu bukanlah firman Tuhan yang diilhami oleh Roh Kudus. Selanjutnya, itu berarti kalau Alkitab bukan firman Allah yang diilhami oleh Roh Kudus, kata mereka ya, bukan kata kita nih, kata Kristen progresif, maka Alkitab itu sama sekali tidak memiliki otoritas ilahi. Itu sama dengan cerita-cerita, dongeng-dongeng yang memiliki pesan moralitas. Sama dengan ketika kita membaca kisah-kisah, hikayat, legenda-legenda dari berbagai suku. Ya, di Sumbawa juga banyak itu cerita-cerita hikayat, ya cerita-cerita penokohan. Ya. Yang paling terkenal di seluruh Indonesia mungkin kita bisa ambil contoh seperti Malin Kundang. Pertanyaan saya, apakah Malin Kundang itu betul-betul terjadi di dunia nyata? Tidak ada yang tahu, bahkan lebih cenderung kepada tidak benar. Artinya secara historis dalam sejarah Malin Kundang itu tidak pernah ada. Karena nanti cerita Malin Kundang
itu mirip dengan cerita Sampuraga. Dalam hikayat orang Batak itu mirip dengan cerita yang berjudul Si Mardan. Ada itu. Orang Batak punya cerita yang persis sama dengan Malin Kundang, namanya Si Mardan. Sampai ada lagunya itu. Nanti saudara nggak ngerti. Dalam bahasa Batak lagunya. Apa saya nyanyikan satu bait? Gini katanya. Sotu gabe di dokon halako aman, somon si Mardani, somon si Mardani, na lupa Marina, na lupa Marama, maila pogos, maila susah. Itu cerita tentang anak yang merantau ke Jakarta. Setelah dia sukses, dia lupa bapak ibu. Dia tidak mau lagi mengenal bapak ibu. Maka lagu ini berkata, jangan sampai orang mengatakan kamu kayak si Mardan yang dulu durhaka sama orang tua. Lupa punya mama, lupa bahwa punya bapak karena udah kaya, malu hidup miskin seperti di kampung. Kan itu yang dilakukan Malin Kundang. Sama kayak si Mardan ini. Orang Batak itu yang semua ada lagunya sudah. Ya. Jadi kira-kira kayak gitu. Alkitab itu menjadi satu cerita saja, tapi memiliki nilai moral di dalamnya. Ya. Ada nilai moral. Jadi mereka tidak mengakui bahwa Alkitab itu memiliki otoritas ilahi. Sehingga karena Alkitab itu hanya cerita yang memuat nilai moral, maka apa yang cocok diambil, yang tidak cocok dibuang. Begitu mereka memperlakukan Alkitab, saudara-saudara. Sementara kita tidak begitu kan? Bagi kita Alkitab adalah firman Allah. Next. Apa dampaknya pemahaman ini, saudara-saudara? Dampaknya adalah kebenaran hidup tidak lagi bersumber dari Alkitab. Semua hal bisa menjadi kebenaran dalam dirinya. Pengalamannya bisa menjadi sumber kebenaran, perasaannya bisa menjadi sumber kebenaran, ya, preferensi bacaannya menjadi sumber kebenaran. Saya satu contoh nih. Kalau hati kita lagi tidak senang, ya kan? Hati kita lagi galau, gundah, gulana. Maka boleh saja kita, ya, berbuat sesuatu yang menyenangkan hati kita walaupun itu salah. Itu benar. Jadi hiburlah hatimu. Hatimu juga perlu dihibur, betul nggak? Ini hatiku lagi gundah nih, lagi galau. Biasanya kalau saya galau, saudara, maka ya bisa menenangkan saya adalah anggur merah cap orang tua, belum seberapa dahsyatnya. Jadi kalau kita galau, kita boleh dong anggur merah. Sesekali sebotol 2 botol, ya fly sesekali. Itu tidak apa-apa. Karena apa? Itu menenangkan jiwa, kata mereka. Itu dampaknya ke sana, saudara. Karena Alkitab tidak lagi menjadi sumber kebenaran. Yang menjadi sumber kebenaran apa? Hati kita udah. Perasaan-perasaan kita. Kalau saya nggak suka sama seseorang, boleh dong saya balas dia. Karena apa? Itu memuaskan rasa saya. Saya kan manusia biasa juga, yang tak sempurna dan kadang salah. Itu dampaknya. Kalau kita kan beda kan? Kalau kita beda, orang-orang Kristen dengan teologi yang benar, kalau hatinya lagi gundah, kita tidak boleh
meresahkan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan firman Allah. Karena apa? Sumber kebenaran kita Alkitab. Kalau mereka tidak. Alkitab bukan sumber kebenaran. Alkitab hanya mengajarkan moralitas. Yang mana yang cocok diambil, nggak cocok dibuang. Dan ini kan sangat berbahaya kan? Iya kan? Sangat berbahaya di dalam kehidupan. Nggak boleh. Sumber kebenaran bagi kita orang Kristen itu tetap apa? Alkitab. Makanya Santo Agustinus lagi kan, yang hidup di abad keempat dari Hippo. Dari sini dia bikin satu istilah, sola scriptura, hanya Alkitab. Tadi sola gratia, sola scriptura, hanya Alkitab, sumber kebenaran. Tapi saya akan bacakan dasar dari firman Allah. Next, ini agak kecil tulisannya, ya. Tapi saya yakin saudara semua penglihatannya sehat. Tapi kalau tidak sehat, saya bacakan saja. Ini saya kutip dari 2 Timotius pasal 3 ayat 14 sampai ayat 17. Saya akan bacakan, saudara dengarkan. Ini dari terjemahan baru 2. Saudara siapa yang sudah dapat Alkitab terjemahan baru 2? Udah ya, beberapa ya. Dibaca kan? Jangan nanti ditaruh di atas lemari lupa berdebu. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran. Ini Paulus bicara kepada Timotius, anak rohaninya yang saat itu menggembalakan gereja di kota Efesus. Jadi Paulus ngomong sama Timotius ini. Timotius ini gembala sidang, tapi masih muda. Dia bilang gini, tetapi Timotius, hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa sejak kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan melalui iman kepada Yesus Kristus. Seluruh kitab suci diilhamkan Allah dan bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Dari ayat-ayat ini Paulus dengan jelas berkata bahwa sumber kebenaran yang dapat diterapkan oleh Timotius, anak rohaninya yang menggembalakan di Efesus, bersumber dari kitab suci. Dan kitab suci itu pula yang dapat mengajar orang. Kitab suci itu pula yang dapat menyatakan bahwa seseorang itu salah. Kitab suci itu pula yang dapat memperbaiki ortopraksi atau kelakuan kita dan mendidik orang dalam kebenaran. Dari ayat-ayat ini kita dengan jelas meyakini bahwa sumber kebenaran bagi orang Kristen yang benar adalah Alkitab. Itu sumber kebenaran. Sampai hari ini saya masih sangat sepakat dengan Agustinus. Sola scriptura. Ada pandangan di luar sana yang mencoba sedikit mengembangkan. Mereka bilang prima scriptura, artinya Alkitab adalah yang utama. Selain Alkitab ada hal-hal lain yang bisa kita jadikan sebagai sumber kebenaran, katanya. Itu ajaran dari gereja tetangga kita. Gereja loh ya. Kita kan punya gereja tetangga kan.
Gereja Kristen itu kan ada 3. Satu gereja Ortodoks, yang kedua gereja Katolik, dan yang ketiga gereja Protestan. Dan kita termasuk Protestan. Ya, itu dia. Baik, seperti itu. Jadi saudara-saudara, saya pribadi, secara pribadi, dan saya mengajarkan kepada saudara, Alkitab harus menjadi sumber kebenaran satu-satunya dalam hidup kita. Kristen progresif mengajarkan Alkitab bukanlah sumber kebenaran. Alkitab hanya berisi cerita-cerita moralitas. Maka apa yang cocok ambil, yang tidak cocok buang. Sama dengan kalau kita nggak cocok dengan cerita maling kundang, ya nggak usah dihirau. Dan banyak orang Kristen memperlakukan Alkitab seperti ini. Benar nggak? Kalau Alkitabnya enak, diberkatilah engkau, ya kan? Diberkatilah apa ladangmu, enak nih, dicetak besar ditaruh di kamar ini. Ya kan? Bila perlu hurufnya itu roboto, yang gampang dibaca, enak lurus tuh. Kalau dipandang enak tuh roboto. Atau apa? Kandara, enak tuh, besar tulisannya, dikasih bold, bagus. Tapi ketika ada ayatnya, ya kan? Allah murka terhadap dosa. Oh ini nggak enak ini. Ini dilewati aja ini. Ini susah ini kalau kita taruh di kamar ini. Jadi apa yang disuka diambil, yang nggak disuka dibuang. Kita nggak boleh begitu, saudara. Amin. Jadi begitu ya. Kita lanjut dulu sedikit. Next bro. Dari pemahaman mereka terhadap Alkitab yang tidak menjadi sumber kebenaran, maka ini masih Kristen progresif ya. Bagi Kristen progresif, kematian Kristus itu dianggap sebagai kekerasan Bapa terhadap anak. Disamakan dengan peristiwa-peristiwa hari ini di mana seorang bapak mukulin anak. Masa anak dibunuh atas kehendak bapak? Jadi child abuse itu, kekerasan terhadap anak. Bagi mereka kematian Kristus itu nggak masuk akal. Mana ada bapak membunuh anaknya katanya. Mereka memahami Allah dari sudut pandang manusia. Sementara bagi kita, ini penting saudara ya, saudara perhatikan ini baik-baik. Kematian Kristus bagi kita adalah tindakan kasih. Ayo, siapa yang hafal Yohanes 3:16? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dikaruniakan anaknya yang tunggal, sehingga setiap orang yang percaya beroleh hidup yang tidak binasa, melainkan oleh hidup yang kekal. Nah, kematian Kristus di kayu salib dalam sudut pandang Allah itu tindakan kasih, saudara-saudara. Tapi dari sudut pandang orang-orang Kristen progresif yang sekarang sedang banyak di reels, di TikTok itu, hati-hati ya. Jangan bilang, wah enak nih ajaran nih, keren nih ajarannya nih. Oh hati-hati. Banyak orang yang disangka lurus, banyak jalan yang disangka lurus, ujungnya menuju maut. Bagi kita, kematian Kristus itu tindakan kasih dari Bapa. Bagi Kristen progresif, itu penganiayaan terhadap anak di bawah umur. Iya. Ngeri kan? Memahami Allah dari sudut pandang manusia. Padahal kalau kita bicara Allah, kita bicara sesuatu yang bukan irasional, bukan, tapi meta rasional, di atas rasio. Itu kalau kita bicara Allah. Siapa yang bisa memahami Allah?
Siapa yang bisa menjadi penasihat Allah, kata firman Tuhan, betul nggak? Tidak ada. Tetapi apa yang dibutuhkan manusia tentang Allah diwahyukan di dalam Alkitab. Jadi Alkitab ini berisi apa? Berisi tentang Allah, tetapi hanya yang diperlukan manusia. Saya pernah bilang, kita hanya bisa mengenal Allah sebanyak yang diwahyukan kepada kita. Ayo sekarang, siapa yang tahu berapa luas alam semesta ini? Nggak ada yang tahu, saudara-saudara. Dulu ditemukan galaksi. Galaksi itu berisi 9 planet. Ada yang masih hafal? Yang paling dekat matahari, Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, Pluto. Itu galaksi. Lama-lama ditemukan, ternyata ada yang jauh lebih besar dari galaksi ini. Muncullah nama-nama yang sekarang saya nggak bisa hafal lagi. Susah betul. Lama-lama ditemukan lagi. Ada ternyata di benda-benda langit yang jauh lebih besar. Bahkan bumi itu nggak ada apa-apanya. Seperti rambut di bulan 7 bumi itu dilihat dari sana itu. Dan itu fakta. Coba saudara nanti searching universe, alam semesta. Iya kan? Kita lihat bintang yang kecil. Konon katanya jarak antara satu bintang dengan bintang lain itu 5 tahun cahaya. Wih, apalagi nih Pak? Saudara tahu kecepatan cahaya berapa kilometer per detik? Jangan 20. 7 jutaan dulu. Maka 7 soalnya. Per detik aja udah jutaan kilometer. Gimana 5 tahun? Padahal kalau kita lihat dari bumi, bintang itu deket-deketan, betul nggak? Betul ya? Bahkan ada orang bilang, bintang itu sedang naksir itu sama bintang yang satu, makanya agak dekat. Padahal jarak mereka itu 5 tahun cahaya, saudara. Ngeri. Sudah bisa bayangkan besarnya universe ini, alam semesta ini. Itu yang kelihatan, yang nggak kelihatan lagi. Bayangkan. Konon katanya besarnya bintang itu 4 kali besarnya matahari. Ya. Kan sekarang kita sering bilang, matahari besar betul, bintang kecil kan? Katanya bintang, satu bintang itu besarnya 4 kali besar matahari, katanya begitu. Siapa yang bisa memahami Allah? Ayo. Palung terdalam yang ditemukan manusia sepanjang sejarah namanya Palung Mariana. Bersyukuri itu. Nama Mariana itu dicatat dunia loh. Tapi Palung tahu ya, cekukan laut terdalam, hampir 12.000 meter dalamnya. Kapal selam masuk itu nggak bisa sampai ke bawah, meledak. Belum ada kapal selam yang bisa masuk tuh ke Palung Mariana. Pasti meledak. Pertanyaan saya, ada nggak hewan laut di Palung Mariana ini? Ada. Untuk apa Tuhan ciptakan kalau manusia nggak bisa lihat itu? Itu siapa yang mau melihat itu? Disitulah terdapat rahasia Allah yang paling dalam. Kita tidak bisa mengerti Allah sepenuhnya. Kita hanya bisa mengerti Allah sebanyak yang Allah wahyukan. Ini bukan soal wahyudi, wahyu siromdi. Ini wahyu ilahi. Loh iya. Jadi kalau orang-orang Kristen progresif memahami Allah dari sudut pandang manusia, keliru. Jadi saudara, bagi Allah Bapa, tindakan memberikan putranya yang tunggal yaitu Yesus, itu tindakan kasih, bukan pelecehan atau kekerasan terhadap anak, bukan. Yang kedua, bagi orang Kristen progresif,
Kebangkitan Kristus itu metafora saja, itu karangan saja. Kristus itu nggak pernah benar-benar bangkit. Itu sama dengan cerita yang tadi ada moralitasnya. Sementara bagi kita, kalau kita merujuk kepada Alkitab 1 Korintus pasal 15, ketika Paulus berbicara tentang kebangkitan daging atau kebangkitan manusia kepada jemaat di Korintus, dia pertama-tama mengutip tentang fakta bahwa Kristus benar-benar bangkit. Dan Paulus berkata, kalau Kristus tidak bangkit, sia-sialah iman kita. Kalau Kristus tidak bangkit, berarti berita yang kami sampaikan ini bohong, kata Paulus. Justru karena Kristus benar-benar bangkit. Dan Injil juga mencatat hal yang sama, betul gak? Pagi-pagi benar, pada waktu itu hari pertama, hari Minggu, hari pertama, Maria Magdalena dan Maria yang lainnya. Ada 2 Maria. Ini bukan Maria Mercedes, itu beda. Pergi ke kubur. Di sana dia bertemu malaikat. Malaikat berkata, mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara yang mati? Dia tidak ada di sini. Dia sudah bangkit. Wah, itu keren itu cerita itu kan. Jadi itu bukan karangan Paulus. Dan kebangkitan Kristus itu juga dicatat di dalam dokumen-dokumen di luar kekristenan. Jadi itu fakta historis. Dan kebangkitan Kristus bagi kita meneguhkan iman kita bahwa ada pengharapan akan hidup yang kekal. Kebangkitan Kristus bagi kita memberikan kepada kita kepastian bahwa suatu hari nanti kita pun akan dibangkitkan dari kematian. Amin, saudara. Itu dia. Tapi bagi orang-orang Kristen progresif, kebangkitan Kristus itu bukan fakta. Jadi hati-hati ya. Ingat, kata-kata penyimpangan itu selalu manis di awal. Racun pun kebanyakan manis di awal. Loh iya, saudara gak percaya racun itu kebanyakan rasanya manis? Coba tes. Iya, di awal tuh manis. Kan begitu selalu terjadi penyimpangan, manis di awal. Ya. Sebenarnya ada lagunya tapi kepanjangan. Next bro. Berikutnya saudara-saudara, karena kematian Kristus mereka tidak yakini sebagai tindakan kasih. Kebangkitan Kristus juga bagi mereka itu hanya mitos saja, tidak benar terjadi. Maka keselamatan bagi mereka bisa ada di mana-mana. Ini yang sangat berbahaya loh. Bagi orang Kristen progresif, keselamatan itu bisa ada di mana-mana. Yang penting kamu baik. Itu kata mereka loh ya, bukan kata kita loh. Jangan salah ngutip nih. Nanti habis ini masukkan Facebook, puji Tuhan keselamatan ada di mana-mana. Lalu dikutip dari pendeta Samuel. Waduh. Ingat ya, jangan dipotong ya, karena seringkali potongan-potongan kecil itu yang menyesatkan ini. Ya. Bagi orang Kristen progresif, keselamatan itu ada di luar Kristus, ada di mana-mana. Yang penting kamu baik, berbuat baik. Kan itu sekarang banyak juga didalilkan oleh orang-orang Kristen. Nggak usahlah saya kemana ke gereja kayak gitu. Yang penting saya baik, saya tidak menyakiti hati orang lain. Betul, kita tidak boleh menyakiti hati orang lain. Tetapi perbuatan baik tidak bisa menjadi sarana untuk kita diselamatkan. Kenapa begitu? Perhatikan firman Allah, Yesaya 64 ayat 4. Di hadapan Tuhan, kesalehan manusia itu seperti kain kotor. Kebaikan manusia itu seperti kain kotor. Kenapa? Beda level antara kita dengan Allah.
Kadang-kadang kita menyangka kita udah baik betul. Di hadapan Tuhan tuh gak ada apa-apanya. Jadi kebaikan dan kesalehan tidak boleh kita pakai menjadi sarana untuk diselamatkan. Tetapi kebaikan dan kesalehan kita harus menjadi dampak dari keselamatan kita. Kalau kita udah diselamatkan oleh kuasa darah Yesus, kita wajib baik dan saleh. Jangan juga bilang, yang penting saya diselamatkan, kesalehan tidak menyelamatkan, penting saya terima Yesus, saya gak saleh, saya gak baik. Itu juga salah. Tapi lebih salah lagi kalau kita memakai tindakan kebaikan menjadi jalan masuk kepada keselamatan. Tidak. Jalan masuk kepada keselamatan itu hanya melalui Yesus Kristus. Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun akan sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yohanes 17, dan inilah keselamatan itu, kebenaran itu, yaitu mereka menerima Engkau sebagai satu-satunya Allah, kata Yesus, dan aku dan Engkau adalah satu. Jadi dalam doktrin Kristen yang benar, keselamatan itu hanya ada di dalam bingkai penebusan Kristus. Tidak ada di luar bingkai penebusan Kristus. Loh Pak, tapi banyak orang baik Pak. Hati yang baik itu diberikan kepada semua orang. Itu yang sering saya sebut penyataan umum. Sama dengan begini, saudara. Apakah kita bisa kaya tanpa Tuhan? Bisa. Kerja keras, kerja cerdas, ditambah hemat, kamu bisa kaya tanpa Tuhan. Tapi pertanyaannya, kalau kamu udah kaya tanpa Tuhan, tapi kamu masuk neraka, ya apa artinya? Kan gitu kan? Orang-orang di dunia belahan Asia lain, misalnya di negara-negara yang tidak mengenal Tuhan, mereka juga kaya-kaya kok. Jadi kalau ada pemberita Injil, pengkhotbah yang mengatakan, kalau engkau itu Tuhan, engkau pasti kaya. Sesat itu pendeta. Loh iya, serius. Nggak ada jaminan kok. Lah buktinya saya nggak kaya-kaya sampai sekarang. Kaya hati Pak. Wah, hati saya cuma satu, nggak banyak, nggak kaya juga itu. Iya kan? Tapi pertanyaannya, apakah kaya menjadi tujuan hidup? Taruhlah engkau kaya, kata firman Tuhan di dalam Injil Lukas. Lalu Tuhan berkata, hai orang kaya, hari ini juga aku akan mengambil nyawamu daripadamu. Betul nggak? Ada itu di Alkitab. Maka matilah dia. Saya masih ingat dulu traktat Kristen waktu saya masih kecil, ada gambarnya begini dia. Begitu. Kisah tentang orang kaya yang diambil nyawanya. Pada hari ini juga aku akan mengambil nyawamu daripadamu. Orang kaya yang digambarkan di Injil Lukas, yang berhadapan-hadapan dengan Lazarus yang miskin. Orang kaya masuk apa? Neraka. Tapi bukan berarti salah kalau kita kaya. Tapi bukan itu tujuan hidup kita sebenarnya. Karena tanpa Yesus kita bisa kaya loh. Kalian tinggal pergi ke gunung nih. Kan nggak boleh kan? Harus ikat begitu. Iya kan? Tinggal korbankan aja itu. Anak sulung kayak apa kayak. Kaya saudara, tapi anak sulung saudara nanti gini. Loh iya. Serius itu. Ada yang pernah ke Gunung Kawi? Belum. Saya sudah. Loh, karena di sana ada geysir. Airnya jernih Pak. Jernih air. Dingin. Jadi kalau saudara sedang panas hati, pergi aja ke sana. Dingin. Ingat itu. Ya. Jadi keselamatan itu hanya ada di dalam bingkai penebusan Kristus. Ingat ya, jangan lupa bingkai penebusan. Lagi apa engkau ada di dalam Kristus mengaku Yesus kalau nggak ada dalam penebusannya? Artinya hidupmu amburadul, lo nggak selamat. Makanya kata itu penting, bingkai penebusan. Orang yang hidupnya sudah ditebus meninggalkan manusia lama. Makanya kitab Kolose mengatakan, ya, tinggalkanlah kedagingan, pikirkanlah perkara yang di atas.
Galatia mengatakan, ya, matikanlah di dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Itu kepada orang yang sudah percaya Yesus loh. Tapi kalau mereka hidup dalam keduniawian, mereka tidak ada dalam bingkai penebusan Kristus. Makanya keselamatan hanya ada di dalam bingkai penebusan Kristus. Ya. Roma 5 ayat 8-10 bicara tentang dibenarkan, didamaikan, diselamatkan oleh darah Kristus. Nggak ada yang lain. Jadi kalau kita keluar dari bingkai penebusan Kristus, kita nggak akan selamat, percaya saya. Kisah Rasul 4 ayat 12, tidak ada keselamatan di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Nah, ini ada lagunya. Ada kan? Udah lupa ya? Tiada nama lain di bumi dan di surga yang olehnya kita diselamatkan. Betul? Wah, minggu depan yang WL tolong ini dinyanyikan. Jadi hanya dalam nama Yesus, saudara. Tidak ada di luar Yesus. Dan itu pun hanya dalam bingkai penebusan Yesus. Jangan hanya karena kita Kristen lalu kita selamat misalnya. Oh, belum tentu. Maka tetaplah kerjakan keselamatanmu, kata Paulus kepada jemaat di Filipi, betul nggak? Mereka udah di dalam Kristus, tapi Paulus tetap bilang, hey, perhatikan, aware, berjaga, tetap kerjakan keselamatanmu. 10 gadis bijak, 10 gadis 5 bijak 5 bodoh. Mereka semua sama-sama ada di dalam ruang lingkup yang sama. Yang satu tidak aware, ditolak. Maaf ya, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Betul? Jadi hanya ada di dalam bingkai penebusan Kristus. Next. Karena keselamatan ada di mana-mana, maka Kristen progresif bilang, nggak akan ada neraka. Nggak akan ada neraka. Nggak mungkin ada neraka. Keselamatan itu universal, artinya semua manusia nanti, bahkan kata mereka malaikat yang jatuh pun, bahkan semua ciptaan katanya akan menjalani kekekalan bersama dengan Tuhan, kata mereka. Nggak akan ada neraka. Apa kata Alkitab? Alkitab menggambarkan penghukuman bagi mereka yang di luar penebusan Kristus. Tetap kata kuncinya penebusan Kristus. 2 Petrus 2 ayat 4. Coba satu orang baca ini. 2 Petrus 2 ayat 4. Ya, satu orang kencang, nanti dapat permen. 2 Petrus 2 ayat 4. Sebab Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, Ya. tetapi menempatkan mereka ke dalam neraka, di mana mereka dirantai dalam kegelapan untuk disimpan sampai hari penghakiman. Nah, malaikat aja nggak disayangkan. Malaikat yang jatuh dihukum dalam neraka loh. Nggak main-main. Makanya kan Allah, kita harus mengenal Allah dalam sifatnya yang seimbang. Allah memang maha kasih, tetapi di sisi yang lain Allah juga murka terhadap dosa. Betul? Ya. Allah memang menebus kita, mengasihi kita, tapi di sisi yang lain Dia juga menghukum dosa. Kita nggak bisa memandang Allah hanya dalam satu sisi. Allah itu kasih, tidak mungkin menghukum orang dalam neraka. Itu salah. Atau hanya satu sisi yang lain. Allah itu jahat, Dia hanya menghukum. Salah juga. Sebelum Allah menghukum manusia, Dia sediakan jalan keluar. Betul? Betul? Dia siapkan dulu jalan keluar. Kamu mau dihukum mati di neraka? Enggak Tuhan. Oke, ini jalan keluarnya. Terima penebusan Kristus,
setia kepada Kristus, hasilkan buah-buah dari pertobatan, kan gitu kan? Maka engkau akan diselamatkan. Kamu mau masuk neraka? Enggak Tuhan. Ini jalannya. Enggak juga Tuhan. Oh, kamu masuk neraka kan? Pung. Kan gitu kan? Itu Allah yang adil kan? Dia bukan Allah. Kamu masuk neraka. Ada jalan keluar enggak Tuhan? Oh, yang penting kamu masuk neraka. Bukan begitu Allah itu. Kamu masuk neraka. Enggak mau Tuhan. Oh, kalau gitu masuk dari sini. Ada ini. Terima Yesus, terima pengampunannya, hidup di dalam Kristus, ya hasilkan buah-buah pertobatan. Ada jalan keluarnya. Persoalannya, maukah kita mengambil jalan keluar itu kan? Bagi Kristen progresif, neraka tidak ada. Itu tadi tentang malaikat dihukum. Sekarang tentang manusia, Matius 10:28. Saya kok tiba-tiba lapar ya? Cepat saudara, saya mau cepat-cepat. Matius 10:28. Ayo, satu orang. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Nah, hati-hati. Jangan bilang gak ada neraka, ada. Tapi kita nggak tahu neraka itu kayak apa. Yang penting intinya apa? Neraka itu adalah tempat di mana orang-orang yang tidak setia kepada Tuhan dihukum, dan itu selama-lamanya. Saya berani mengatakan dari mimbar ini juga tentang isu lain tentang neraka. Jangan percaya kepada pendeta-pendeta yang suka bilang keluar masuk neraka, naik turun surga. Emang tiket ke surga murah? Lebih serius. Lalu ngomong seenaknya tentang neraka, tentang surga. Di surga ada gubuk. Siapa penghuninya? Ya, yang inilah kasta rendah lah. Di surga rumah 2 tingkat, siapa penghuninya? Pendeta. Oh, tentu. Ada ajaran itu saudara. Serius. Pernah dengar itu kan? Iya. Hati-hati dengan pendeta-pendeta juga yang saya kemarin dibawa Tuhan ke neraka. Wes kenapa enggak? Gosong Pak. Bisa berhasil keluar dari neraka dengan selamat, itu kan ajaib. Lah iya saudara. Ya. Next. Ya, jadi neraka itu ada, hati-hati. Neraka itu tempat penghukuman orang-orang berdosa, saudara. Ya, terakhir, ini isu penting lagi. Udah ada. Bagi orang-orang Kristen progresif, hubungan seks yang dilarang dalam Alkitab adalah hubungan yang sifatnya pemaksaan atau abuse. Ya, misalnya nih perkosaan itu kan pemaksaan kan. Bagi mereka itu nggak boleh. Ya bagi kita juga nggak boleh kan. Pedofil, orang yang sudah tua semburit kepada anak-anak laki-laki yang kecil, itu pemaksaan, abuse. Nggak boleh. Kita juga nggak boleh. Tapi ingat yang terakhirnya ini yang menyesatkan. Tapi kalau suka sama suka, go ahead, silakan. Bahaya itu saudara. Kalau laki-laki suka sama laki-laki bagaimana? Yang penting suka sama suka. Itulah ekspresi kasih Kristus kata mereka. Jadi mereka kutip itu. Sebagaimana Kristus mengasihi kita katanya. Saya baca langsung di salah satu website mereka resmi. Mereka menerjemahkan kasih Kristus itu juga harus dialami oleh manusia, kasih satu sama yang lain. Cuman kasihnya itu kelewat batas, offside. Jadi kalau perempuan suka sama perempuan, oh silahkan, nggak masalah. Yang penting suka sama suka. Kalau suami orang suka sama istri orang, oh bagus. Loh benar saudara, itu terjadi. Jadi kalau saudara nanti lihat websitenya, di situ ada LGBTQ
KEAAP Plus Community. Ada komunitas mereka. Jangan main-main loh, itu disukain itu. Yang penting suka sama suka katanya. Ya hati-hati. Makanya sekarang mereka sangat kuat mempromosikan gerakan pelangi ini sebenarnya. LGBTQ ini kan orang sering sebut gerakan pelangi. Dan di gereja mereka itu ada tulisan "We all welcome". Lalu latar belakangnya itu gambar pelangi. Semua kita disambut. Ya saya juga gitu kan, kalau saya tampil Anda disambut gembira kan gitu kan. Tapi nggak ada pelanginya. Makanya sekarang kaum LGBTQIAAP ini plus ini terus udah banyak ini, itu mendapatkan legitimasi hukum di beberapa negara maju. Betul? Dulu saya pernah ngomong sama kita, di beberapa negara bagian di Amerika, negara bagian, bukan seluruh Amerika. Saya pernah baca berita, kalau ada pendeta yang menolak mengkawinkan pria dengan pria, dihukum. Jadi agak berat sekarang jadi gembala sidang di sana itu. Ya. Jadi mungkin perkawinan pertama bukan hanya antara Adam dan Hawa atau Adam and Eve. Bisa juga Adam and Steve. Bisa juga Adam and Smith. Kan gitu. Laki dengan laki silakan, perempuan dengan perempuan silakan. Hidup. Ngeri loh saudara. Makanya gerakan Kristen progresif ini cepat berkembang. Karena apa? Diminati. Ingat ya, diminati. Dan firman Allah berkata tentang hal seperti ini Matius pasal 7. Ayat berapa? 13 coba. Matius 7:13. Apa itu isinya? Dua macam jalan itu. Matius pasal 7. Ya. Karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melalui. Ya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatnya. Nah, kenapa disukai banyak orang? Karena enak. Dan firman Allah udah bilang saudara, masuklah melalui pintu yang sempit. Karena lebarlah pintu dan luaslah jalan menuju kebinasaan. Dan banyak orang masuk melaluinya. Ini enak ini, lebar ini, luas ini, lancar, jaya. Tapi firman Allah berkata selanjutnya, di dalam terjemahan baru dikatakan gini, betapa sempitnya pintu dan sesatnya jalan yang menuju kepada kehidupan. Hanya sedikit orang yang mendapatinya. Karena gak enak memang hidup benar itu, aduh. Orang bebas nipu, kita nggak boleh nipu. Nggak enak kan? Betul kan? Orang bebas maki-maki kita, kita tertahan, nggak boleh maki-maki balas. Kan itu kan? Memang nggak enak. Itu menyalipkan daging. Dan memang betul firman Allah berkata, ikutlah aku, pikulah salibmu. Kan gitu kan? Nggak enak kalau kita lagi berkendara disenggol, wah adrenalin kita terpacu, tak kejar itu. Nggak enak. Jadi kenapa gerakan progresif Christianity ini maju, atau kekristenan progresif ini? Karena banyak yang secara daging enak, ya menyenangkan, enak, apa lagi?
menyukakan hati. Ini kan? Itu tadi di awal saya bilang, kalau kamu lagi gundah gulana, ya gara-gara sebotol minuman, gitu. Aku jalan sempoyongan. Udah loh, enak gak itu? Enak. Tapi salah. Kalau kita mau hidup benar, sempit jalannya. Lagi gundah gitu Pak. Teringat topi miring, teringat wine cap orang tua, teringat vodka, apa lagi? Jack Daniels. Tapi kita berkata dalam nama Yesus tolak semua. Iya kan? Pergumulan memang, tapi menuju jalan kehidupan. Sama dengan Kristen progresif ini. Yang penting kamu senang. Yang penting kamu senang, tapi menuju kebinasaan. Jadi kesimpulannya apa, saudara? Kesimpulannya adalah waspada. 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 Karena kejahatan datang bukan hanya karena ada niat, tetapi karena ada kesempatan. Masih ingat kan pesan Bang Napi tahun 2001 di RCTI? Nah itu tadi yang saya ngomong itu. Kejahatan datang bukan karena sekedar ada niat hati, tapi juga karena ada kesempatan. Waspada. Nah, saya sarankan saudara dari mimbar ini, kalau ada yang saudara bingung dengan perkembangan teologi, jangan malu nanya. Itu sebabnya KKA itu penting. Datanglah di KKA, kita bisa diskusi di sana, konsultasi teologis, konsultasi hidup, ya kan? Boleh bertanya apa saja, asal jangan bertanya kapan saya dapat jodoh. Itu di luar batas kemampuan. Supaya Pak aku senang, ketawa deh, biar gak lemes. Ya. Oke, Tuhan memberkati kita. Selamat siang.